Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika lithabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhirih ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini dengan nikmat yang telah Allah berikan, dengan berbagai macam nikmatnya, mudah-mudahan sarana yang telah Allah berikan, yaitu berupa nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita sebagai abdan syakura, yaitu hamba yang bersyukur, dengan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di pagi hari ini kita dapat sama-sama bermajlis, duduk kembali, bertatap atau bermuajahah kembali di tempat ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittalabil ilm, atau dengan jalan menuntut ilmu, khususnya mengikuti kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang insyaallah setiap pekannya, ya, di setiap Ahad pagi kita akan selalu selenggarakan. Mudah-mudahan harapan kita dan doa kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ganjaran yang sebaik-baiknya, yang terbaik yang Allah berikan. Ampunan kita kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, senantiasa mendapat cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga Allah selalu memberikan hidayah taufiknya untuk kita selalu beristiqamah dalam hal kebaikan ini, semisal ini, untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kepada kita, tapi kepada diri kita, keluarga kita, dan umumnya kaum muslimin wal muslimat, agar kita menjadi hamba yang benar-benar mengerti akan manfaat atau faidah dari sebuah ilmu, sehingga keberkahan yang akan kita dapat pada akhirnya. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yang mana di pekan yang lalu kita sudah memasuki pada makhraj apa Pak? Aqsal lisan, ya, aqsal lisan. Ya, sedikit kita akan murojaah, mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu, bahwasanya yang sudah kita maklum atau kita ketahui bersama, bahwasanya makhraj ini banyak atau ada beberapa pembagiannya.
Ya, kita sudah maklum ada 5 pembagian makhraj huruf yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan ini bisa antum ingat ya. Yang pertama adalah al-jauf, ya. Yang kedua adalah apa, Pak? Yang kedua adalah al-jauf kan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua apa, Pak? Makhrajnya, pembagian makhraj secara umum adalah al-haq atau tenggorokan. Ya, di sana ada kalau al-jauf kemarin hurufnya ada berapa? Huruf al-jauf ada 3. Terus al-halq ada berapa? Al-halq ada 2. Al-halq ada 6 ya. Ya, harus diingat-ingat ini. Jangan kita nambah ilmu tapi ilmu pun seiring berjalannya waktu hilang juga. Ya, jadi harus benar-benar kita murojaah, saling sering murojaah. Al-halq hurufnya ada 6 yang terbagi dari 6 tersebut menjadi 3 bagian ya. Yang disebut yang pertama dengan aqsal halq atau adnal halq ya, tenggorokan bagian atas. Kemudian wasatul halq, tenggorokan bagian tengah, dan aqsal halq ya, tenggorokan bagian yang terjauh atau yang paling bawah atau dalam. Taib. Kemudian juga kita sudah masuk pada makhraj yaitu al-lisan, yang mana secara umum pembagian lisan sendiri terbagi menjadi 5 bagian ya. Ada aqsal halq, terus kemudian apa lagi? Aqsal halq, aqsal lisan, terus apa lagi, Pak? Wasatul lisan, kemudian apa lagi, Pak? Adnal lisan, kemudian apa lagi? Taraful lisan, yang sisinya terakhir satu lagi hafatul lisan atau sisi lidah. Lidah bagian belakang, kemudian lidah bagian tengah, lidah bagian terdekat, terus kemudian ujung lidah, dan terakhir yaitu ada hafatul lisan atau yang disebut dengan sisi lidah. Baik, secara umum dari ke-5 bagian tersebut keluarlah 10 huruf ya, 10 makhraj, bukan 10 huruf, 10 tempat huruf hijaiyah. Walaupun nanti di sana ada yang 2, ada yang maaf ada yang 3, ada yang 1 ya. Intinya kita pembagian dari lidah tersebut dari segi makhrajnya ada 10 tempat ya. Kemarin kita sudah membahas, alhamdulillah sudah membahas makhraj atau tempat keluar huruf di lidah yang pertama, yaitu aqsal halq ya. Aqsal lisan, maaf. Aqsal lisan yaitu lidah bagian atau bagian lidah yang terjauh dalam hal dengan startnya lidah mulut, dengan startnya adalah mulut ya. Jadi kalau dibilang aqsa yang terjauh ya, Masjidil Aqsa berarti masjid yang jauh, yang sangat jauh. Aqsa artinya yang terjauh. Baik. Hurufnya ada berapa di sana, Pak? Aqsal lisan. Hurufnya ada 2. Jadi ada 2 huruf, ada 3. Ya, ada yang 1 ya. Aqsa adalah makhraj yang di sana penempatannya ada 2 huruf, yaitu huruf yang pertama adalah huruf qaf ya. Qaf. Kemudian yang kedua adalah huruf kaf. Ya, qaf dan kaf di sana adalah 2 huruf yang menempati aqsal lisan. Apa yang di sana walaupun kedua huruf tersebut dari tempat yang sama, namun perbedaannya lumayan dari segi makhraj ya. Artinya apa? Cara melafalkannya walaupun dari makhraj yang sama berbeda, karena sebab ketepatan pertemuan
dua huruf ini yang berbeda. Sebagai contoh saja huruf qaf, ya, huruf qaf sana makhraj dengan huruf kaf makhrajnya sama, yaitu aqsal lisan, namun tempat bertemunya ini yang sedikit berbeda. Di mana kalau huruf qaf ya bertemunya pada apa Pak? Huruf qaf bertemunya pada yang disebut dengan al-hanaqul lahmi. Al-hanaqul lahmi yaitu langit-langit yang lunak. Al-hanaqul lahmi. Sedangkan huruf kaf bedanya dengan huruf kaf adalah yaitu dari segi makhrajnya sama, aqsal lisan, namun tempat bertemunya yaitu huruf kaf itu ada pada aqsal apa namanya al-hanaqul azmi wal lahmi, ya, yaitu atau al-hanaqul azmi wal lahmi, yaitu langit-langit yang lunak dan keras. Ya, ini perbedaan antara qaf dan kaf dari segi pertemuan makhrajnya atau pertemuan pelafalannya. Baik. Dari sana ya juga keluar yang membedakannya adalah huruf qaf mempunyai aliran berupa apa Pak? Tidak mempunyai aliran, ya. Artinya baik itu nafas maupun bunyi ini semuanya tertahan sebab makhrajnya tertahan sebab makhrajnya. Jadi tidak mengalir nafas, tidak juga mengalir bunyi. Ya, jadi suaranya di dalam. Ya, berkumpulnya di dalam. Kemudian huruf qaf juga dibaca dengan bacaan yang tebal karena dia mempunyai karakter sifat yang namanya istiqla. Selanjutnya, sedangkan huruf kaf, nah ini huruf kaf ini beda dengan huruf qaf. Dari segi sifat atau karakter dia mengalir udaranya, udaranya. Akan tetapi dari segi bunyi dia tertahan, ya, bunyinya di dalam sama dengan huruf qaf, namun tidak sampai pada tingkatan ketebalan. Baik. Anda pengen antum pokoknya lebih aktif belajarnya. Kita sama-sama di sini belajar aktif. Baik. Berikutnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Insyaallah kita lanjut pada pembagian lisan, ya, pembagian makhraj lisan yang kedua. Yaitu ada 3 huruf Pak, ya. Pembagian makhraj lisan yang kedua ada 3 huruf di sana. Pertama huruf jim, ya, huruf jim. Jadi kalau suruh nyebut jangan huruf ja tapi jim, ya, karena di sana tidak berharokat, jim. Kemudian huruf shin, ya, shin, ya, bukan huruf sya tapi shin. Kemudian yang terakhir huruf ya, huruf ya. Kita akan bahas satu persatu dari huruf di tempat tersebut. Ya, saya ulang lagi, dari tempat makhraj wasatul lisan atau lidah bagian tengah, di sana keluarlah 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf jim, shin, dan huruf ya. Baik. Kita akan bahas satu persatu Pak. Di buku
hurufnya apa dulu Pak yang dibahas Pak? Huruf apa dulu? Kita lihat, antum lihat. Enggak, jim kah atau shin atau ya? Huruf jim dulu ya. Taib. Soalnya bukunya ketinggalan ini. Dimainin sama bocal. Sama bocil dimainin, nggak taunya belum lupa dimasukin lagi. Taib. Yang pertama adalah huruf jim. Ya, huruf jim makhrajnya adalah ini ketiga huruf ini sama ya, makhrajnya sama. Jadi dari tengah lidah wasatul lisan, cuman hanya saja yang membedakan dari tiga huruf di sini adalah kita akan bahas huruf jim dulu. Huruf jim adalah huruf yang keluar dari tengah lidah, ya, makhrajnya yaitu huruf tengah lidah atau wasatul lisan yang bertemu dengan cara menempel ya, dengan cara menempelkan pada langit-langit atau al-hanaqul a'la, wasatu hanakil a'la, yaitu tengah bagian atau area langit-langit bagian tengah ya, langit-langit bagian tengah, artinya tepat berada di atasnya ya. Huruf jim ini dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit yang berada di atasnya. Itu huruf jim. Ya. Baik. Di sana huruf jim di sana nanti kita akan bagaimana cara melafalkannya. Ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf shin ya, huruf shin. Huruf shin adalah huruf yang sama makhrajnya dengan huruf jim, yaitu keluar dari tengah lidah bagian tengah yang bertemu dengan langit-langit juga, langit-langit yang berada di atasnya, namun dia lebih di bawah ya, jadi nggak sampai menempel pada langit-langit, jadi hanya mendekat saja, mendekat saja. Shin, sha, shi, shu, sha, shi, shu ya, beda dengan huruf jim. Ja, ji, ju. Coba kita akan coba lafalkan huruf jim dulu. Ja, ji, ju, baje. Lagi. Ja, ji, ju, baje. Ya, lagi. Ja, ji, ju, baje. Nah, di sana hati-hati ya dalam hal melafalkan huruf jimnya. Karena apa? Dari segi karakter huruf jim di sana tidak boleh mengalirnya nafas ya, atau udara, teralirnya nafas atau udara. Jangan kayak bunyi gini. Jadi jangan boleh kita mengucapkan, kalau masih mengucapkan ja, nah ini belum tepat. Jajiju belum tepat ini, naikkan lagi, ditempelkan. Usahakan pokoknya jangan sampai ada yang bocor di sana, jangan ada nafas yang terhempas walaupun sedikit. Aji, ja, ji, ju, baje. Memang agak sulit nih Pak. Lantaran kenapa? Kita biasanya manggilnya si Joko ya kan, Jani, Jiji ya, Juragan ya, Jajan. Beda ya dengan huruf J yang kita biasa
lafalkan dalam bahasa hari-hari kita. Jadi jangan sampai sama nih, jangan sampai ja, aj, ayo dimulai aj, ja, aj. Nah, kalau udah tahan, pokoknya tempelkan dulu Pak mahrotnya, tengah lidahnya sampai ke langit-langit. Aj. Nah, jangan lepas dulu, jangan dilepas dulu. Aj. Nah, aj. Tempel, jangan dilepas, jangan dilepas. Tahan dulu. Aj. Tahan 5 menit. Bercanda. Aj. Maksudnya biar antum benar-benar oh di situ ya mahrotnya gitu. Ya artinya nggak boleh sama sekali bocor, karena kalau dari awal sudah bocor pasti di belakangnya udah pasti bocor. Nah, tinggal bagaimana nanti kalau sudah awalnya naik ketika dia sukun aj, ya aj, ja. Ah, pelan-pelan, ketika janya pelan-pelan, jangan langsung jatuh, karena kalau dia langsung jatuh pasti bocor. Aj. Latihannya, untuk latihannya kita buat, saya bikin slow motion. Aj, ja, aj, ja. Kalau ada yang masih ja atau itu bocor, atau ja, bocor itu. Paham nggak nih? Sampai sini paham nggak? Tidak boleh ada nafas, aliran nafas atau udara yang keluar. Karena sibuk. Saya ulangin lagi. Aj, ja, aj, ji. Nah, kalau pas kasroh lumayan sulit ya. Aj, ja, aji, aju. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim. Nah, bukan nirrajim, tapi nirrajim. Jim. Ya. Memang kalau harokat kasroh, jim yang berharokat kasroh rentan bocor, karena tengah lidahnya harus sedikit naik, apa namanya, agak-agak rentan lah pokoknya kalau harokat kasroh. Kalau ju lebih enak sebenarnya, ju, ya. Jangan, pokoknya hilang ya, paham ya. Jajiju, ini salah. Jajiju, salah. Harusnya jajiju, baje. Ya. Baik. Coba kita coba praktik Pak. Ya, di huruf jim, halaman belakang. Sudah? Ya. Ya, ada yang memasukkan memang huruf jim ini adalah huruf yang agak apa namanya, relatif apa namanya, berat ya, huruf yang berat ketika melafalkannya. Itu kalau sukun mantul ya? Iya, kalau sukun. Jadi prosesnya qalqalah itu ya, pantulannya atau qalqalah di sana kan prosesnya kita ngambilnya sukun dulu. Aj, ajji, ya, bajji. Sudah ya, dilihat ya. Ya, antum dengarkan dan ikuti. Jajiju bajji, jajiju bajji.
Jujan jani jajena. Ulangi. Jujan jani jajena. Ya, ketika di sana ada huruf jujan jan. Ya, ketemu dengan ja dibacanya ikhfa. Dengan ifa bacaan bi ifa au awsat, tengah-tengah, pertengahan. Jujan jujan jani jajena. Minal mujni majijan jani ja. Ya, coba absennya di mana, Pak? Udah diisi belum? Absen. Ada yang belum? Sudah isi semua ya? Baik, dari mana nih, nomor berapa nih? Pak Dedi. Ya, fadhal Pak Dedi. Jadi jubaj. Ya, ulangi. Jadi jubaj. Masih ada sedikit yang bocor, Pak. Ja. Nah, latihannya pokoknya usahakan dari A dulu ya. Kalau memang agak sulit dari A. Ja. Ya, emang kadang kita nyebut bulan aja kan, misalnya Januari ya, Januari, bukan Januari, agak iya kan, kalau ja kan beda, ja di lidahnya tuh rileks kalau huruf J itu. Kalau ini kan dia agak naik, ja ya, beda sama Januari kan enak ya. Januari beda, Pak, kalau kita ganti coba huruf jim ngucapin Januari. Ya, ulangi Pak Ded. Jaji jubaje. Ayo. Jadi jubaj. Ya, terus Jujan jani jajena. lagi, agak ikhfanya agak samar, agak panjang. Jujan jani jajena. Jujan jani jajena. Minal mujni. Bagus. Jani ja. Majijan jani ja. Jani ja. Ya, baik. Berikut Pak Wahyu. Jadi jubaj. Nah, ulangi kol-kolahnya. Main aman nih. Agak dibilang pelan sama kelamaan. Ya. Jaji jubaj. Nah, ya, kalau harokat sudah dapat, tapi ketika dia sukun atau qalqalah terhempas. Ingat ya, ketika qalqalah prosesnya itu dari sukun dulu, Pak. Tadi saya katakan proses qalqalah adalah prosesnya dari sebab sukun dulu. Nah, ini sukun nih. Sama kayak kita mengucapkan huruf ta yang bukan qalqalah. Bat. Nah, ya, nah, ketika melepaskannya ini sedikit saja. Tahan, jangan sampai dihempas atau lebih renggang. Jangan ini lebih parah lagi. Jadi ngebukanya dikit, dari nempel lepas. Tidak aja. Jangan lebar-lebar. Ya, ulangi.
Jadi jubaj. Baj. Baj. Ya, bagus. Terus Jujan jani jadi. Ikhfa. Jujan dibaca samar. Jujan, jangan jujan. Jujan jani jajena. Ayo. Jujan jani jadi. Ya, terus Minal mujni. lagi minal mujni. Minal mujni. Qalqalah Pak, mujni. Minal mujni. Ya, terus Hajijan janja. ya, ulangi lagi Pak Wahyu. Dari awal. Ya, Jadi jubaj. lagi ulangi. Jadi jubaj. Baj. Baj. Ya, terus Jadi jubaj. Jujan jani jadna. ya, Minal mujni. minal mujni. Minal mujni. Majijan jani jad. Ya, taib. Kemudian Pak Restu Budi. Fadol. Jadi jubaj. Lagi ulangi. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Ya, pas sama ya kayak Pak Wahyu ya. Pas disukun agak iya keluar, bocor, kempes dia. Jadi jubaj. Tahan, baj. Baj. Walaupun nanti ketika prakteknya kalau sudah bisa jangan ditahan, jangan baj karena beda. Karena di sana sukun bukan tahdid, huruf jimnya bukan tahdid. Kalau tahdid mungkin dia agak jeda lebih lama, agak ada jedanya lebih ini. Kalau ini tidak, baj. Ya, coba ulangi Pak Restu. Panggilnya Pak Restu apa Pak Budi? Pak Restu. Bebas ya. Aduh, ya silakan. Jadi jubaj. Ya, terus Jujan jani jadna. ya. Minal mujni majijan Waalaikumsalam. jani jad. Ya, taib. Lagi Pak Restu, sekali lagi. Dari awal. Ya, Jadi jubaj. lagi. Bagus tadi yang pertama malah. Ayo ulangi. Jadi jubaj. Ya, terus. Jujan jani jadna. Ya. Minal mujni majijan jani jad. Ya. Terus berikutnya Pak Adam. Ayo. Jadi jubaj. Lagi Pak. Ya. Jadi jubaj. Nah, ini masih bocor nih. Dari mulai harokat, huruf yang berharokat sampai ke sukun. Lagi aja. Aja. Aj. Nah, ketika kita menahan di sana, aj. Ini udah ada sebenarnya ada potensi, udah bisa sebenarnya. Aj. Artinya nggak sampai bocor. Kalau ini aj saja udah bocor, ini agak sulit, mungkin akan lebih berat. Tapi kalau sudah ada aj, kita udah bisa nahan, itu ada potensi kita sudah bisa sebenarnya. Cuman hanya ketika melepaskannya nih yang harus lebih hati-hati, ekstra banget. Pak, ketika orang biasanya lebih berbahaya ketika nanjak apa turun? Antum ketika lagi jalan entah bawa kendaraan, naik motor atau mobil, itu lebih nanjak apa lebih turun yang lebih berbahaya? Lebih turun Pak. Lebih turun. Walaupun kayaknya yang lepas gitu aja. Nah, justru yang lepas itu kadang lalai.
Kalau nanjak kita harus lebih ke bawah, lebih hati-hati. Tapi ketika turun orang kadang sering lalai, akhirnya kegelincir. Ya, tapi kalau nanjak karena akan lebih hati-hati. Potensi otot yang akan kita tarik itu dia akan lebih hati-hati. Beda ketika melepaskannya. Baik, ulangi. Aj. Ya lagi Pak. Aj. Ja. Ja. Nah, bagus. Tahan nih. Aj. Ja. Ja. Nah, udah dapat kan? Tapi pegel ya. Iya, nah, lumayan kan. Iya, memang sesuatu yang budaya tradisi yang ada itu harus dirubah, mah agak lumayan ngerapinnya ya. Artinya Jim dengan J itu beda. Kita mau merubah huruf J itu ke Jim. Nah, memang agak repot lumayan ya. Lagi ja. Baik. Jaji jubaj. Ayo. Nah, pokoknya kalau udah dapat balik lagi latihan. Kalau masih kurang nih, salah lagi nih, balik lagi. Jaji jubaj. Nah, udah lebih bagus nih, udah lebih bagus. Ayo, lanjut. Nah, berarti tinggal disukun. Kalau tadi di harokat masih bocor, karena tinggal disukun. Jujan jani jajena. Jajena. Ya, lanjut. Nah, minal muj. Nah, tahan. Minal mujni. Mujni. Saya slow motion nih. Mujni. Minal mujni. Ya, minal mujni. Maji. Baik, alhamdulillah. Bagus Madam. Latihan lagi nanti ya. Pak Ardi, betul. Jadi jubaje. Lagi ulangi. Jadi jubaje. Ya. Jujan jani jana. Baik. Minal mujni. Majidan jalija. Ya, bagus. Pak Anes. Ya, silakan. Jadi jubaje. Ya, Pak Anes tadi baru datang ya. Jadi nggak boleh Pak keluar nafas. Jaja. Bunyi becek. Ya, soalnya kayak becek gitu. Kalau orang kayak ngelangkah tuh cepak gitu kan. Ja nggak boleh. Ja ji ju baje ja aja. Ikutin coba. Aja. Nah, kalau Pak Anies kan baru datang, belum pemanasan ya. Stretching dulu berarti nih. Tahan dulu Pak. Ja ji ju aja aji aju ja ya bagus. Ja ji ju baje. Nah, bocor pas ujung tapi udah bagus. Tadi harokat udah bagus, udah lumayan ya. Ulangi lagi kayak tadi. Masih dikit. Balik lagi dengan a.
aj Aj ji Ji aj Aj ju ja Ja ji Ji ju. Ju Nah, bagus. Baje. Baje Nah, cakep. Lanjut. Ja masih ada Ya. Balik lagi dia. Ya, ja. Balik lagi, Pak. Aja. Baje Nah, terus jaji ju baje. Jadi Baje Ya, terus Jadi Nah jujan ditahan ikhfa jujan jani jajena jajena ya terus hati-hati ini bocor nih minal mujni baik ya baik bagus alhamdulillah udah lebih bagus 70% dapat nih 70-75 artinya masih harus belum konstan kadang mungkin bisa masih relatif berubah. Berikutnya ya nanti kita dipraktek di surat Al-Fatihah nanti. Yang kedua adalah huruf shin. Shin sama ya makhrajnya dari tengah lidah yang bertemu dengan langit bagian tengahnya atau pas berada di tengahnya huruf shin. Ya termasuk juga nih yang mengatakannya huruf yang berat huruf shin ya wasatul lisan ma yuhadhi minal hanakil a'la dengan huruf jim sama wasatul lisan ma yuhadhi minal hanakil a'la. Baik. Ini huruf shin Pak pertemuannya beda dengan huruf jim tadi tempat pertemuannya artinya cara bertemunya bukan tempat pertemuannya sama hanya saja cara bertemunya. Jadi cara bertemunya huruf shin ini kalau saya pernah gambarkan contoh kalau huruf jim tadi dia sampai berjabat tangan bertemunya sampai berjabat tangan. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita bertemu Pak sama seseorang entah itu teman kita atau kenalan kita lah bertemunya ini dengan berbagai cara. Ada yang bertemunya hanya melihat dari kejauhan. Dia sama-sama melihat tuh kayak biasanya orang di sawah atau lagi di gunung melihat wah tuh dia tuh melihat bajunya kan sama dia juga sama ngelihat kita. Artinya cuma hanya dari jarak jauh pertemuannya bertemu tapi dengan dari jarak jauh. Kemudian yang berikutnya yang agak lebih dekat ya mungkin kayak kita naik motor papasan sama-sama papasan ngelihat. Nah itu manggil sama manggil. Nah itu adalah bertemu tapi dengan dekat. Bertemu tapi dekat hanya berdekat saja. Nah ada lagi yang bertemu dengan sampai tadi berjabat tangan, berpelukan ya. Itu. Nah ini huruf jim ini di sana seperti itu gambarnya seperti orang yang bertemu tapi dengan cara apa namanya? Dengan berjabat tangan. Bersalaman. Nah itu huruf jim. Jadi menyentuh pada atau menempel pada langit-langit yang ada di atasnya. Nah huruf shin ini berada di bawahnya sedikit jadi hanya mendekat. Jadi kalau misalnya jim begini apa namanya ini lidah ya ini langit-langit misalnya ini jim ini dia begini sedangkan huruf shin nah dia agak sedikit ngeronggal gini Pak agak sedikit renggang gini ya sya karena apa dia mempunyai sifat aliran nafas beda tadi dengan huruf jim kalau jim nggak boleh nafasnya keluar atau aliran udaranya keluar makanya harus tutup kalau dia kebuka pasti bocor. Nah huruf jim huruf shin dia harus ngebuka karena untuk menghempaskan nafas untuk ngebuang nafas sya shi shu bash
ya, sya, shi, shu, bash, ya. Beda dengan huruf sin. Apa? Sin beda. Sin beda makhrajnya. Kalau sin, sa, si, su, bas, lebih tajam ya. Kalau huruf shin dideras udaranya. Kayak kita lagi kenapa di ruang apa gitu kan. Nah, kalau sin itu kayak ban kempes. Nah, kalau ini kayak bocornya parah. Kalau shin artinya lebih besar derasnya. Baik. Kita praktek ya. Sya. Hati-hati ya. Ini karena banyak ada yang bacanya dengan nambahin y kan. Karena mungkin pernah gurunya atau mohon maaf kita cara membacanya dengan baca huruf Latin. Kalau huruf Latin ya mungkin S Y A. Jadi sya. Sya ya, atau sya. Tidak demikian bacanya. Jadi berbarengan hurufnya. Nggak ada hubungan dengan huruf ya-nya, nggak ada. Ya, kalau sya ya ada huruf y-nya di situ, ada huruf ya-nya. Baik. Sya, shi, shu, bash. Asya. Asya. Ashi. Ashu. Sya. Shi. Shu. Bash. Ya. Jadi mempunyai sifat dia apa namanya, karakter shin ini ada sifat namanya yang udara itu nafasnya itu menyebar. Beda dengan huruf sin. Sin itu udaranya hanya satu arah. Sedangkan huruf shin itu menyebar dari celah-celah gigi, Pak. Dari deretan gigi kita ini keluar huruf apa namanya, nafasnya atau udaranya. Sya, sya, shi, shu, bash, syaitani. Ya, a'udzu billahi minasy syaitani. A'udzu billahi minasy syaitani. Jadi tidak dipakai syaitani, salah ini. Bukan a'udzu billahi minas syaitani, salah. Itu huruf sin yang keluar, bukan huruf shin. Syaitani. Ya, jadi ulangi. Syashishu bash. Ayo dilihat. Ya, jadi bunyinya mengalir juga, bukan hanya nafasnya yang mengalir, namun bunyinya juga mengalir panjang, sempurna. Syashishu bash. Jadi jangan dibaca syashishu bash. Nah, itu nggak boleh. Dialirkan. Bunyinya dia alirkan. Dan itu juga kan kalau kita baca seperti itu nafasnya jadi sedikit, tidak deras. Ya, karena tertahan langsung ditutup. Ulangi. Iya, pas sukun. Jadi bunyinya, sebuah bunyi pada huruf itu ketika dia sukun alirannya. Apa dia keluar atau enggaknya ketika dia sukun. Nah, kalau huruf shin karakternya dia harus bunyinya mengalir sempurna, alirannya lebih panjang. Ya, kita belum masuk pada sifat ya, kita menjelaskan belum pada sifat. Tapi saya sedikit-sedikitnya serempet biar nanti saat ketika materi sifatul huruf ini sudah tidak terlalu apa namanya asing, insya Allah sudah paham. Baik, tinggal hanya istilah-istilahnya saja. Baik, kita ulangi. Syashishu bash. Shushan shani shashna.
minal mushni mashishan shanisha lagi shashishu bash shushan shanishashna minal mushni mashishan shanisha. Baik. Dan perlu diingat di sana bacaan ikhfa ya, ada bacaan ikhfa. Jadi ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan shin, maka ini bacanya dengan hukum ikhfa. Hukum ikhfa ini hukum yang dibaca dengan cara dengung samar, namun dengan cara yang bacaan yang pertengahan, artinya menyesuaikan makhrajnya. Makhraj shin tadi kan di pertengahan, lidah bagian tengah. Ketika berpindahnya dari nun atau tanwin ke huruf shin, ini diperhatikan di sananya. Jangan dibaca sama seperti huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Jadi jangan kita baca gini, masyi syang. Nah, ini nggak boleh. Jangan dibaca masyi syang. Ya, kalau syang ini huruf kaf. Masyi syang kulli. Arti itu tuh tempatnya huruf kaf di situ. Kalau dengan baca eng, ya eng dengan eng yang tipis. Karena eng juga nanti ada eng yang tebal, yaitu dibacanya misalnya masyi syang, agak bulat. Masyi syang ko, itu huruf qaf. Nah, kalau ini kita huruf shin, maka di tengah-tengah persiapkan ketika kita mau pindah ke huruf shin seperti kita mau melafalkan huruf shinnya. Masyi shan sha, masyi shan sha. Ya, jadi tidak semua namanya baca huruf yang hukumi ikhfa, dihukumi ikhfa bacaannya dengan bacaan yang sama. Ya, iya, bacanya sama karena tadi makhrajnya sama kan. Jadi bacaan ikhfanya pun sama. Masyi shan jai. Masyi shan syai. Sama ya, bacaan samarnya atau ikhfanya dengan bacaan yang sama. Baik, ulang lagi. Syashishu bash, shushan shanishashna, minal mushni mashishan shanisha. Ya, taib. Mulai dari Pak Dedi, ayo. Lagi Pak. Lagi bash. Taib, lanjut. Ulang lagi. Shushan shanishashna. Ya. Mushni. Lagi. Mushni. Baik, lanjut. Mashishan shanisha. Ya, belum stabil Pak Dedi. Jadi hembusan nafas ini masih berubah-berubah. Ingat, pokoknya huruf shin itu menyebar ya. Nafas yang keluarnya menyebar, tidak satu arah. Ya, lebih deras daripada huruf sin. Kalau huruf sin itu sekali lagi
bunyinya tajam karena satu arah, fokusnya hanya satu arah. Kayak ibaratnya kita udara keluar Pak dari satu lubang saja, ya udah itu aja, bunyinya akan lebih tajam. Beda ketika lubang itu banyak, kayak banyak bunyi. Nah itu ya kayak gitu huruf shin, banyak bunyinya, beda dengan huruf sin yang hanya satu lubang. Dia jadi lebih, kita dengarnya pun akan lebih fokus. Oh cuma satu lubang, hanya satu arah kan. Beda dengan yang beberapa lubang. Akan nih yang mana nih yang lebih kuatnya dari lubang sekian gitu kan. Dilihat dari lubang yang kecil apa yang lubang yang besar gitu kan. Agak membingungkan karena berbarengan keluarnya. Sya, ayo ulangi Pak Ded. Sya, si, su, bash. Dapat, terus. Su, sani, sashna. Taib. Minal husni. Ya. Masyisan. Di situ tuh. Masyisan sya. Masyisan. Syanisa. Ya, mungkin agak bingung di pas ikhfa-nya ya. Mau fa-nya kelepas, lidahnya akhirnya turun. Apa namanya? Masyisan. Nah, ini agak kagok di sini. Masyisan. Kalau sa mungkin lebih enak. Masyisan. Lebih enak. Tapi sang sa. Lagi. Kalau huruf yang sin itu bacaannya dengan bacaan ikhfa yang adna. Ya, atau akrob baca istilahnya yang lebih dekat dengan mulut. Ya, beda kalau shin dengan bacaan ikhfa yang ausat. Kalau sin dengan bacaan ikhfa yang akrob yang lebih dekat ke mulut. Ulang lagi Pak Ded. Sya. Sya, si, su, bash. Lanjut. Susan, sani, sashna. Ya. Minal musni. Masyisan, sani, sya. Ya. Masyisan. Masyisan, sani, sya. Ya. Jadi bisa dipahami Pak Ded. Kenapa antum bisa berubah pas di san? Karena apa? Lebih fokus antum ke nunnya. Lebih fokus ke nunnya ketimbang saat mau masuk huruf syanya. Kenapa? Huruf nun itu lebih cenderung lebih mudah melafalkannya. An. Nah, ketika masyisan, nah sin nun itu di bawahnya huruf nun itu ada huruf sin. Makanya pas sa masyisan sa. Sin itu ada di bawah huruf nun. Jadi saat ngelepasnya itu jatuhnya ke huruf sin, bukan ke huruf shin. Harusnya kembali lagi. Pas saat menempati huruf nun, balik lagi ke tengahnya. Si lidah itu paksa untuk tarik ke belakang atau ke dalam. Masyisan. Nah, masyisan. Ini udah mulai nih. Masyi shan sha. Ya, lagi dari situ. Masyisan. Ya. Masyisan. Syanisha. Enggak apa-apa dijeda dulu, dipotong. Antum dapat angnya dulu nih. Masyisan sya. Gitu aja enggak apa-apa. Biar fokus. Masyisan sya. Nah, gitu. Enggak apa-apa dipotong dulu. Ambilnya memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung. Mungkin ada yang nggak bisa langsung nyambung. Masyisan. Stop situ, antum ngambil lagi. Syanisha. Ya, jadi dipotong dulu nggak apa-apa. Baik. Berikutnya Wahyu. Lagi. Lagi. Hati-hati dengan sukun ketika sukun. Ya.
syashishu bash Maksimalkan lagi. Syashishu. syashishu bash Ya, terus. susam syanishasna Ya. minal mushmi Ya. mashisam syanisha Ya, bagus. Lagi, Pak. syashishu bash Ya. susam syanisha Shushan sya. susam syanishasna Ya. minal mushmi Ya. mashisam syanisha Ya, baik, bagus. Lanjut, Pak Restu. syashishu bash Lagi. Syashi. bas Ya. susang sanisasna Shushan shani shashna. susang sanisasna Ya, terus. minal mushni masisang sanisa Ya, sekali lagi. syashisu bas Ah, berubah itu. Ulangi. syashisu bas Bash. syashisu bas Ya, terus. susang sanisasna Ya. minal mushni Ya. masisang sanisa Bagus. Lanjut, Pak Adam. syashisu bas Ya. susang sanisasna Ya. minal mushni masisang sanisa Baik, lanjut. Pak Ardi. syashisu bas Ya. susang sanisasna Ya. minal mushni Ya. masisang sanisa Baik, bagus. Pak Anes. syashisu bas Ya. susang sanisasna Ya. minal mushni Ya. masisang sanisa Lagi. Mashishan. Agak lama, Pak. Mashishan shanisha. Ayo. masisang sanisa Nah, itu lebih cenderung izharnya bacaannya. Mashishan. Ayo. masisang sanisa Ya. Baik. Bagus. Ya, jadi tadi dari dua huruf yang tadi ya. Dari huruf jim, kemudian shin. Nah, ini ada masing-masing dari antum itu punya karakter yang berbeda, Pak. Jadi ada karakter yang emang spesialis di nafas, ya. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Dia atau sebaliknya, dia tidak spesialis nafas, tapi dia menahan nafas spesialisnya. Ada yang kayak gitu. Ya memang beda lah kemampuan kita masing-masing. Tinggal ngelengkapin aja nanti nih, yang kurangnya di mana, yang ngelengkapin yang di sini, yang begitu punya yang lain begitu. Ya, jadi saling mengisi aja nanti. Baik. Baik, sudah paham ya dua huruf ya? Baik. Lanjut kita ke huruf yang terakhir dari puasa tulisan, yaitu huruf ya. Nah, huruf ya sama juga dengan dua huruf yang lain sebelumnya atau saudaranya, yaitu sama-sama dari puasa tulisan. Ya, pelafalan pertama kalau kita nyebut di mana makhrajnya, sebutkan dulu lisannya berarti. Lisannya yaitu wasatul lisan atau lidah bagian tengah yang bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit ya. Yang bertemu dengan langit-langit. Ya. Bertemu dengan langit-langit yang bagian tengahnya. Nah, ini termasuk kalau ada yang mengelompokkannya huruf ya ini huruf yang mudah, relatif mudah, Pak. Ya. Karena
sama dengan huruf kita melafalkan huruf y, yayan, sama Pak. Jadi mudah melafalkannya. Huruf ya dengan yayan, kita biasa menyebut misalnya yani, sama. Jadi makanya termasuk huruf yang mudah ini di sini, huruf ya. Jadi wasa tulisan ma yuhadi minal hanakil a'la. Baik, sama. Cuman hanya dia lebih mudah. Artinya dari segi jarak dengan tempat bertemunya di sana, langit-langit, dia lebih jauh Pak, lebih renggang dibandingkan dua huruf yang tadi. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Bai. Ya, yi, yu, bai. Sama Pak. Ya, dengan huruf y yang kita lafalkan, yellow. Ya, Yunus. Ya, ada bahasa Arab yang lain, coba yang selain bahasa Arab apa Pak? Ayo, yang menggunakan y. Yono, sama. Yayan orang Sunda. Yono orang Jawa. Ayo pakai y yang bahasa ya orang lain, yang orang Bugis apa orang Kalimantan, benar nggak? Yanto Jawa juga. Yesi orang Palembang. Yesi orang Palembang. Ya, jadi sama ya. Langsung praktek aja Pak. Diikutin ya, dengar dan ikuti. Ya yi yu bai. Nah, jadi kalau tadi kita peregangan otot lumayan pegel, nah sekarang pendinginan. Ya, jadi lebih rileks ya. Ya yi yu bai. Nah, tapi di sini hati-hati nih ketika dia sukun, jangan bai. Beda sama bai. Ya. Jangan dibaca bai apa baik. Orang sini. Ya. Ada orang Betawi ke mana? Nah, jadi baik. Baik, ulangi. Ya yi yu bai. Karena bisa saja Pak terjadi ketika walaupun kita sudah bisa ini menyebutkan lafal bai, tapi kadang kita bisa jadi bai. Karena apa? Lah Pak, capek. Habis naik, ya kan? Ya mau naiknya nggak kuat. Entah karena kondisi memang lagi nggak fit atau memang kita lelah aktivitas. Jadi bai. Syai. Bacanya syaitoni. Nah, ini salah. Syai. Ujungnya i Pak, bukan e. Ya, syaitoni, bukan syaitoni. Beda ya. Ulangi. Ya yu bai. Yu yani yaina. Minal muini. Nah, ini karakter Pak orang Arab. Orang Arab tuh nggak bisa nyebut mui. Huruf mim, ya, atau huruf apalah. Atau biasa kita kan nyebut kui, hai kui, kui ya. Orang Arab tuh nggak bisa, kui itu nggak bisa. Agak susah, ribet buat mereka. Akhirnya apa? Huruf yang tadinya ya apa mui ini atau kui ya, dibacanya bukan mui tapi dibaca panjang jadi mat. Iya, jadi bukan mui tapi mu, ganti wawu sukun. Karakter orang Arab lisannya agak ribet buat mereka, makanya suka diganti. Artinya mereka membacanya nanti kalau lafaznya nggak begitu di Al-Quran sehingga ditulisnya jadi mu. Nanti ada kalimat, ada kata di teks kata itu yang nanti kita setelah kita belajar ketemu di ayat itu, insya Allah. Jadi mu
Jadi baca tidak mui, tapi muni. Tapi ini kita buat praktek, nggak bisa buat ganti-ganti. Maksudnya buat ini aja. Buat apa wawasan kita. Muini. Nah, ini agak sulit. Atau enggak mereka dengan mu'minin. Mu'minin. Ya. Di situ ada waw, kemudian hamzah di atasnya, mu'minin. Nah, tapi kalau ketemu ketika iya yang dihadiri dengan harokat dhammah, coba untuk lihat aja dah di Al-Quran. Cari yang huruf ya yang dihadiri dengan huruf dhammah. Kalaupun ada kayaknya langka, susah. Pernah nggak baca kayak gitu? Karena orang Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, ya, disesuaikan dengan bahasa Arab di sana. Nah, untuk orang Arab di sana sulit untuk mengucapkan kalimat demikian. Akhirnya diganti huruf ya-nya itu diganti dengan waw, muni. Jadi panjang namun dipanjangkan. Sama ini juga muini kan panjang, mui, mui sama pemanjangnya. Cuma hanya ganti waw. Ya. Dan lagi ya yubai yu yani yaina minal muini mayi yani ya ya, baik. Tafadhol Pak Dedi. Ya yubai. Lagi. Ya yubai. Ya, terus. Yu yaina. Pendek Pak. Yu yani yaina. Yu yaina. Ya. Ya. Ya, baik. Lanjut Pak Wahyu. Ya yubai. Ya. Ayo masuk dengan dengung. Tanwin yuyan, tanwin bertemu dengan ya. Hukumnya idgham bi gunnah, dengung. Yuyai, bukan yuyan, yuyayani. Ayo ulangi Pak. Ya. Ya. Baik. Lanjut Pak Restu. Ya yubai. Lagi Pak. Ya yubai. Bayi. Ya, lagi. Ya yubai. Ya, antum bentar Pak. Asli mana Pak? Asli mana? Oh iya, iya. Jawa, Jawi ya. Lagi Pak. Ya yubai. Bayi. Ya. Ya yubai. Ya, terus. Ya. Oke, baik. Lanjut Pak Adam. Ya yubai. Ya. Ya. Sekali lagi. Ya. Cakep Pak Ardi. Ya yubai. Ya. 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 Ya, lanjut Pak Arnes. Ya yubai.
yu yai Tahan. Yu yai yani yaina. yu yai Ya. minal mun Ya. yu yai Ya, taib. Alhamdulillah ya, hurufnya lebih mudah ya. Karena sama dengan huruf Y yang seperti kita lafalkan dalam sehari-hari bahasa kita. Baik, saya rasa cukup dulu ya Pak ya. Atau ada yang silakan yang ingin bertanya, tafadhol, Anda kasih kesempatan untuk bertanya buat antum sekitar materi kita hari ini. Tafadhol. Ya, Pak Wahyu silakan. salah yang ini bentuknya yang ini kan yang ya sebenarnya yang ini apa Yang mananya? Ada tanwinnya. Bacanya dengan idgham, masuk Pak, idgham tapi dengan dengung. Jadi sempurna, enggak tanpa samar lagi. Kalau ifa kan samar. Bacanya samar-samar antara izhar dengan dengung. Nah, itu. Nah, kalau huruf di sini dia mutlak dengung. Mayi yai bacanya yai tapi ditahan ya. Mayi yai. Ya karena dia dengungnya di situ. Mayi yai. Jadi ada sedikit huruf nun Pak. Mayi yai di sini. Karena kalau kita baca mayi yai, beda bunyinya. Mayi yai. Akan karena apa? Ada sebagian bunyi yang larinya ke sini. Yan tadi ya. Jadi menghempas sisaan karakter yang tadi yan itu kan ada tanwin atau nun itu pasti masuk ke sini Pak. Bagian walaupun mungkin bukan tingkatan yang dengung yang sempurna ya. Mayi yai karena kalau dengung yang sempurna tuh yang ketika dia bertasdid. Misalnya nun inna imma itu dengung yang sempurna, paling sempurna. Bukan hanya sempurna tapi paling sempurna. Jadi kalau ketika ketemu yai tanwin ketemu ya berarti dibacanya dengung dengan dengung yang tingkatan kedua. Mayi yai yani ya mayi yai yani ya. Ya dibaca yai. Ya coba. Ya. Jadi bukan yai tapi yai. Ya. Yai i-nya itu hanya di ujungnya aja yai. Bukan yai bukan. Yai cuman mengarahkan ke pelafalan harakat kasrah yai. Ya yai. Baik. Paham? Nah. Ada lagi silakan yang bertanya. Kalau tidak ada nanya lagi. Ayo silakan. Yang shin kenapa? Sama tadi yang kasarnya jadi Mashishan. Ini bacanya ikhfa. Dengung samar. Jadi mashisan. Jadi kayak kita gabungan gini Pak. Asalnya mashishan. Asalnya karena dia belum bertemu dengan huruf yang lain. Mashishan. Karena dia shan tadi tanwin tadi bertemu dengan huruf shin, maka ini harus disamarkan bunyinya. Bukan lagi shan. Tapi mashishan. Ya. Kalau tadi kan san tadi izhar. Jadi benar-benar kayak nun itu Pak. Tanwin itu sama dengan huruf nun sukun bunyinya. Bacaan nun sukun dengan tanwin itu sama. Jadi posisinya nun itu ada di depan. Nun sukun kan di depan. Ketika kita melafalkan mashishan sama dengan seperti kita menambahkan huruf nun. Sa tambah huruf nun sukun. Mashishan. Mashishan. Nah, ini udah mulai samar karena mau bertemu lagi bacaan huruf shin. Huruf shin kan di tengah, tarik ke dalam jadinya mashishan sha. Gitu ya. Kenapa kronologisnya seperti itu? Kalau izhar karena dia mashishan misalnya nun, misal ketemu dengan huruf apa namanya mashishan. Nah, shannya ini kan tanwin atau nun sukun, berarti nunnya itu ada di depan hurufnya, jadi mudah. Nah, ketika huruf
tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan shin, bacaan ikhfa, maka tarik ke dalam. Mashishan, mashishan. Udah siap-siap tuh menempati huruf shin lagi, karena setelahnya huruf shan kan ada huruf shin. Jadi dibacanya, terdengarnya samar dengan bacaan ausat ya, karena sifat makhraj huruf shinnya ada di tengah ausat. Jadi ausat tulisan atau wasat tulisan. Baik, cukup? Paras tuh nanya? Panes? Padin? Cukup? Padam? Ardi? Kalau sudah cukup, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Kita biasakan Pak ngucapin alhamdulillah, walaupun bukan konteksnya kita lagi bukan baca Al-Quran, tapi biasakan kita bacanya alha, jangan alhamdulillah ya. Keliru Pak, malu Pak, udah belajar tahsin. Alhamdulillah kan tulisan Arab Pak. Iya, jangan kita masih pakai alhamdulillah karena dapat rezeki banyak Pak. Alhamdulillah. Atau nggak cari udah selesai nih, udah kelamaan. Alhamdulillah. Biar ditebalin lagi. Ya, salah, keliru. Tetap alhamdulillah. Alhamdulillah pakai ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga jangan, nggak boleh Rabbil Alamin, udah saking capeknya alamin kan, ain kan pegel Pak, alamin ya. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma, ayo nggak boleh terbalik nih, subhanakallahumma pakai ha, humma, ha yang besar. Subhanakallahumma. Nah, haknya hak kecil. Wa bihamdika. Pakai shin. Ashhadu. Shin dan ha yang besar. Ashhadu alla ilaha illa ant. Nah, kalau berhenti jangan anta, bacanya ant. Nah, tempelin taknya ant. Dengar, bukan izhar Pak, bukan an. Kalau justru malah ikhfa bacanya, nun sukun ketemu ta ikhfa. Maksud saya pas taknya ini jangan dilafalkan dengan tak yang berharokat, jangan anta tapi ant ya, ant ant ya, tapi jangan hilang, malah annya doang, nunnya doang, an udah nggak ada, ant kayak masih tapi samar Pak, ant. Kalau saya perjelas gini, ant tapi jangan begitu ya, salah. Maksud saya memperjelas begitu loh ininya, ant ya. Tapi kalau nggak ada udaranya kan, nafas harta itu ada aliran nafas, karakternya dia mengalir nafasnya, ant ya, ant ya. Jangan, karena parwaqaf itu pasti hilang harokatnya ya. Lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.